sekarang kekhawatiran kawan-kawan ini adalah jangan-jangan P3K akan berakhir. Padahal setiap tahun PNS yang pensiun itu jumlahnya puluhan ribu ya Pak Aba ya. Dan banyak daerah mengatakan ini kalau PNS tidak segera diisi, maka pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga kesehatan. Nah, kawan-kawan ini khawatir. Mereka sudah di dalam, tapi nanti yang jadi jangan-jangan orang baru. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa dilakukan melalui RPP ataupun hal-hal apapun yang bisa dilakukan ya. Sebelum kita berbicara merubah undang-undang Pak, karena undang-undangnya baru 2 tahun ya. Silakan Pak Aba. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak pimpinan yang kami hormati, anggota yang kami hormati, Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran, beserta rekan-rekan sekalian, khususnya tadi ada rekan-rekan guru. Pertama, saya kira kita punya pikiran dan perasaan yang sama ya Pak ya, terhadap yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa terobosan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kenapa esensinya itu ada P3K kan itu ya. Jadi yang pertama di Undang-Undang 8 ya, 74 ya, Undang-Undang 4399 itu dulu status kita itu hanya PNS saja gitu. Tapi di situ banyak juga tenaga-tenaga honorer, non ASN dan sebagainya yang penghasilannya itu beda-beda Pak. Bahkan tadi betul tuh ada yang 50.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Jadi pertama statusnya tidak jelas dengan berbagai sebutan, penghasilannya juga tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman ini yang dia berdedikasi tinggi, seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi. Tapi jumlahnya ini cukup banyak sekali gitu ya, sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 5 2014 ya. Muncullah di situ ASN itu ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pertama banyak usianya yang melebihi 35 tahun Pak. Ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya juga yang tidak standar. Ketiga, cara masuknya itu tidak kompetitif dan tidak selektif. Sehingga dicarilah afirmasi. Walaupun prinsip dasarnya P3K itu khusus orang-orang yang memiliki keahlian tertentu sesungguhnya Pak. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya karena banyak teman-teman tadi, maka diakomodirlah untuk teman-teman yang honorer Pak. Sesungguhnya ini bukan untuk honorer Pak. Ya, bukan untuk honor, tapi orang-orang yang ahli di bidang tertentu, ada diaspora yang hebat, maka dia ditarik dulu lah jadi P3K. Tapi di dalam prakteknya Pak Pimpinan kan ini untuk mengakomodir itu. Dan saya kira memang tuntutan dari teman-teman tadi merupakan catatan juga Pak bagi kita ke depan. Dengan status ini maka mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya terkait dengan statusnya, tapi kesetaraan dan kesejahteraannya. Tapi prinsipnya, kenapa beda? Ya namanya aja sudah beda, pasti beda Pak gitu ya. Nah oleh sebab itu, dari sisi penghasilan, tadi mereka itu kan sudah sama seperti disampaikan Pak Ketua tadi ya. Tinggal memang tadi ada kekhawatiran status tadi Pak, kalau kontrak itu memang dia ada masa perjanjian kerja 5 tahun, kontraknya 1 tahun sebagai bentuk evaluasi kinerjanya. Kami pun yang PNS juga dievaluasi, kalau dia tidak berkinerja tinggi, itu juga bisa diberhentikan. Nah oleh sebab itu bagi teman-teman yang P3K tidak perlu khawatir. Sampai usia 60 pensiun pun nanti itu boleh sepanjang kinerjanya baik. Sepanjang tidak melanggar disiplin, itu sama dengan kami. Maka pemberlakuan PP 94 itu bukan hanya untuk PNS, tapi juga untuk P3K. Nah oleh sebab itu kalau ada seolah-olah pemberhentian dia dalam 1 tahun, mungkin nggak mungkin kalau dia melanggar disiplin tingkat berat. Kalau dia tidak berkinerja, anak-anaknya jadi nggak pinter dan sebagainya. Tapi kalau baik jadi guru-guru yang hebat, dia bisa menjadi talenta di instansinya. Maka di Undang-Undang 20 2023 yang diinisiasi oleh DPR itu menyebutkan mobilitas talenta.
talenta itu termasuk ASN, P3K, dan PNS. Bahkan bisa jadi eselon 1 kan dari P3K itu juga teman-teman. Namun demikian kami itu dari Kemenpan, tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit satu ke unit lain itu sudah kita perbolehkan sepanjang tidak berganti jabatan. Tapi dia boleh mutasi. Yang kedua, pengembangan kompetensinya boleh nggak? Boleh sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan boleh nggak dia dibiayai oleh instansinya? Itu boleh sekali, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melanggar PNS itu, Pak Ajis, dia harus melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ini masih beruntung Pak Ketua. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang malah belum jadi P3K, itu juga masih banyak. Ya. Nah ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira kita syukuri dulu. Kemudian saya kira tadi yang sampaikan Pak Topan, Pak Ajis, Pak Giri dengan Pak pimpinan tadi, itu sudah respon yang cukup merespon apa yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya tadi mungkin memang basis kita di undang-undang Pak pimpinan. Jadi karena P3K-nya disebut di dalam undang-undang. Ya sehingga kalau misalnya status kita akan kembali ke masa yang lalu gitu ya basisnya memang harus di undang-undang ketika kita bicara bahwa ini akan PNS. Jadi prinsipnya kami dari Kemenpan, dari pemerintah, kalau undang-undangnya itu memungkinkan gitu ya, proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari undang-undang itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Barangkali itu Pak, kemudian yang paruh waktu itu juga strategi kita daripada mereka berhenti, sampaikan Pak Ajis itu masa transisi. Jadi kita tekankan kepada kepala daerah, diangkat dulu dan diberikan NIP supaya ada kepastian hukum. Uangnya nggak ada, belanja pegawainya melebihi 30%, maka boleh dibayar dulu dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi ketika anggarannya cukup, maka dia bisa diangkat menjadi P3K. Itu adalah masa-masa transisi strategi yang kita terapkan supaya tidak ada pemberhentian massal Pak terhadap tenaga honorer saat ini. Barangkali itu Pak Pimpinan, makasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat jam sudah cukup. Dari Pak Pilar, ada masukan? Cukup? Dari IPN Pak. IPN? Nomor 2. Nomor 2? Iya. Di sana kalau kita melihat bahwa P3K khususnya untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan memastikan ASN ya? Mohon izin Pak. PNS Pak, bisa ya? Mungkin bukan kalimatnya bukan disetarakan tapi dialihkan. Peralihan Pak. Peralihan. Iya. Jadi tidak ada lagi P3K, tidak ada ASN itu kan bagi dua Pak. Iya. Yang mana ya? Izin. Poin ASN itu kan bagi dua. Ada ASN PNS, ada ASN P3K. Jadi maksud kami digabung satu kali jadi PNS. Jadi tidak ada lagi atau ASN tok. Itu harus merubah undang-undang. Nanti pada saat kita merevisi undang-undang, kita akan pikirkan agar itu hanya satu nama. Tapi saat ini ya yang berlaku masih ini Bu. Ya kan? Izin Pak. Pak Pimpinan izin, mungkin masuk beliau itu kan ASN itu PNS dan P3K terhadap PNS dan PNS dan P3K gitu Pak. Gimana? Diskriminasi PNS dan P3K. Iya. Mohon izin Pak. PNS dan P3K. Iya. Oke. Jadi dari IPN, perkenalkan saya dari Jawa Timur, Rina. Izin menyampaikan terkait undang-undang yang sudah ada, menurut kami itu sudah bagus dan luar biasa. Cuma kami ingin menyampaikan melalui apa yang Pak Dede Yusuf tadi sampaikan RPP-nya. Nah, di dalam undang-undang ASN yang terbaru
itu di pengadaan dan perencanaan seleksi PNS yang di dalamnya diatur dalam RPP-nya itu pengangkatan PNS melalui seleksi P3K. Artinya sebelum PNS adalah melalui P3K terlebih dahulu. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, PP-nya udah keluar belum Pak? Masih di Seknek, Pak Pimpinan. Hah? Masih di Seknek. Proses parap di Seknek. Oke. Jadi saya bisa memahami lah, maksudnya kawan-kawan ini apakah di dalam PP itu bisa dimuat bagaimana proses peralihan dari P3K menjadi PNS? Iya Pak, betul Pak. Tanpa batas usia Pak. Gitu. Ya, nanti kita lihat undang-undangnya sesuai seperti apa. Kalau tanpa batas usia menurut saya nanti bentuknya afirmasi saja. Karena kalau dirubah di undang-undang nanti terlalu detail di undang-undangnya. Afirmasi saya rasa bisa dimunculkan. Terutama buat mereka yang sudah mengajar 10 tahun gitu kan. Betul. Pak Aba coba silakan masukan. Izin Pak Pimpinan, itu Kementerian Pan-RB dan instansi terkait barangkali ya. Karena kan ada Kementerian Keuangan terkait dengan kesejahteraan, dengan BKN, LAN pengembangan kompetensinya. Itu dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya Pak. Saya tulis kementerian terkait kan nggak hadir di sini Pak. Maksudnya kami harus mengkoordinasikan, Bapak perintah kami mengkoordinasikan juga dengan instansi terkait lainnya itu Pak. Karena itu kan bukan kewenangan Kemenpan, misalnya terkait dengan kesejahteraan misalnya, Bangkom gitu. Untuk koordinasi barangkali ya Pak ya. Aspirasi IPN kepada kementerian-kementerian lembaga lainnya dalam menyusun pengaturan, kira-kira begitu. Ya. Atau di sini izin Pak, meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Instansi terkait untuk menindaklanjuti. Ya, silakan. Izin Pimpinan. Saya. Kami sudah ke audiensi dengan Kemenq, Kemendikdasmen, semuanya oke. Tergantung Kemenpan RB dengan BKN. Betul. Nah, saya tidak bisa tembus ke Kemendagri karena padahal Pak Tito itu orang Sumatera loh, Palembang, dekat rumahku Tangga Buntung. Iya. Tapi begitu masuk langsung datang Brimobnya. Nah, jadi saya bilang, nah tidak jadi teman-teman, kita ke Kemenpan RB lah. Nah, dari situ ada namanya Pak Widi, Pak Suryo, ketemu kami, semuanya itu bisa. Kalau pemerintah memang mau merubahnya. Ya. Selesai urusannya kan? Kita tidak datang lagi di sini. Kalau Harus sudah datang, aman. Dulu saya perjuangkan nggak datang-datang, sekarang datang lagi. Iya, karena Pak, lalu terima kasih Nian Pak, kalau bukan Bapak, kita 192.935 orang itu mungkin sampai sekarang tidak bisa mencicipi gaji 3,2 ini. Alhamdulillah berkat Bapak, kami yang formasi P1 bisa semuanya diangkat, tapi sebagian yang swasta belum. Untuk Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu belum. Saya sudah berusaha juga tapi mentok di peraturannya. Jadi kami mohon supaya lewat Komisi 2 ini mungkin terakhir kami nak datang sini karena saya sudah di Komite 3 DPD RI, sudah ke Sriwijaya DPD RI, sampai saya ke Amnesty Internasional itu sudah saya datangi loh supaya kami bisa berubah. Kalau kita berubah Pak, sejahtera kita tidak minta juga guru 20 juta, 15 juta, tidak. Cuma kita minta kesejahteraan yang memang layak pemerintah berikan dengan kenyamanan kita bekerja, tidak lagi pening otak. Bahwa kita 5 tahun, wah cak mana nih, kita nak dikontrak lagi atau cak mana? Nah itu maksud saya. Jadi selesai kita urusan PNS ke semuanya, tidak ada lagi A, B, C, D, pening pala kita. Terima kasih. ADCD apa itu maksudnya? Permasalahan ADC itu ada P3K, paruh waktu, full time, nah inilah, nah itulah, tahu salah. Langsung lah PNS titik, selesai urusan. Ya. Instruksi pimpinan. Izin pimpinan. Instruksi pimpinan. Apresiasi yang luar biasa di sini adanya
pengaturan yang memberikan kepastian status karir, jaminan sosial, perlindungan hukum dan lain-lain. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan dan yang saya sampaikan mengenai status kami mau dijamin dengan undang-undang pun kami kontrak, itu yang pertama. Karir Pak, karir pimpinan, apakah dengan adanya kepastian jenjang karir kami begitu, Pemda ini akan membuka peluang tersebut. Contoh, belum tentu itu bisa dilaksanakan di Pemda karena kaitannya kan dengan kenaikan gaji. Kalau itu dari APBD lagi, Pemda pasti keberatan. Nah, yang untuk contoh yang nyata, adanya Permendikdasmen tentang seleksi kepala sekolah ini, ya kan, PPK ini bisa Pak, bisa menjadi kepala sekolah, tapi ternyata apa? Ini sama sekali PNS terus yang dijadikan prioritas. Maka adanya pasal peralihan PPK jenjang karirnya ke PNS ini yang menjamin dan dilaksanakan dengan bertahap akan menjadikan solusi penyelesaian. Maka saya meminta kepada pemerintah ini fokus pada penyelesaian masalah supaya permasalahan PPK ini selesai. Terima kasih pimpinan. IPN sudah? Satu Pak. Terakhir Pak. Mohon maaf Pak. Yang di poin 2 Pak, mungkin di sini Bapak kami ya, kalau untuk kepegawaian Deputi Kemenpan RB, seperti Bapak sampaikan. Tadi saya mendengar bahwasanya Bapak Deputi bilang PP turunan itu sudah di Mensesnek. Jadi apakah kami cuma mau memasukkan satu aja di poin 2 mekanisme tentang peralihan P3K ke PNS di PP turunan tersebut. Itu aja kami mohon, karena kembali lagi kepada Menpan RB. Itu dimasukkan di situ Pak. Ya. Nanti ditulis saja. Tadi kan saya sudah sampaikan, dicari aturannya agar proses peralihan itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ya. Nah, dimasukkan saja nggak apa-apa. Ya, dimasukkan. Yang penting nanti sekali lagi baik karena yang ngurus Perpres ya, PP ya. Ya. PP itu memang Seknek. Ya. Nanti kawan-kawan silahkan datang ke Seknek. Siap. Nanti kita sudah mendorong. Kalau kami percaya kawan-kawan ini sudah profesional ngajar, tinggal bergeser saja kan? Iya. Siap Pak. Iya. Makasih Pak. Oke, nggak apa-apa, ditulis saja. Memberikan kepastian status, perlindungan hukum, dan apa tadi? Mempertimbangkan proses peralihan dari P3K menjadi PNS, kan gitu kan? Belum selesai, Ibu nanti harus ke Seknek. Mohon rekomendasinya, pimpinan. Baik, cukup ya, IPN ya.